ini adalah suatu bentuk anjuran umat kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk supaya mempersedikit harta agar kemudian nanti diwakili sahabat pun sedikit. Apakah seperti itu? Dan juga Rasul memberikan sebuah arah Solusi. Kamu punya istri? Punya. Silakan pulang dan berikan apa yang ada dalam tulang sumsum kalian. Silakan pulang. Artinya itu ya sedekah. Jadi apa? Itu bisa diperjelas ya? Tulang sumsum itu apa ya? Dari tiga wakasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali setelah sekian lama ya kita berpisah karena ada satu hal yang mungkin tidak hadir saya di acara ini. Dan pada kesempatan hari ini kita kehadiran pula guru kita untuk senantiasa memberikan pencerahan terkait apa yang akan kita kaji pada waktu yang berbahagia ini, yaitu mengenai masalah wayakrahu qillatal mal wa qillatul mali aqallul hisab, bahwa kecenderungan umat manusia itu sangat tidak menyukai adanya kekurangan dalam harta, padahal kurang dalam harta itu justru akan memperingat pada hisaban nanti. Baik, sahabat, bahwa dalam redaksi kali ini wayakrahu qillatal mal, manusia itu tidak menyukai sedikit harta. Ketika berbicara wayakrahu qillatal mal, ini adalah sebuah efek. Sebuah efek ketika manusia mencintai harta. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbush syahawat minan nisa wal banin wal qanatirul muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Hiasan dunia bagi umat manusia adalah di antaranya itu minadh wal fiddah, harta yang berlimpah itu mal ya. Sementara ada ulama ahli tasawuf menyampaikan, ketika kita mencintai sesuatu, maka apa yang kita cintai itu akan menjadi salah satu ujian yang akan Allah berikan. Nah, wa yukrahu qillatal mal, seseorang tidak merasa indah dengan sedikitnya harta, berarti orang tersebut sudah mencintai harta. Ketika orang sudah mencintai harta, maka harta itu akan menjadi ujian tersendiri. Ketika tidak mencintai harta, maka harta tidak akan pernah menjadi ujian bagi dirinya. Itu kenapa untuk sinkronisasinya yukrahu itu bukan yakrahu itu bukan pekerjaan fisik ya. Tapi yakrahu itu pekerjaan hati. Ini korelasinya apa yang sering kali disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq dalam doanya, Allahumma ij'al dunya fi yadi wala taj'al dunya fi qalbi. Jangan pernah jadikan dunia dalam hati, tapi jadikanlah dunia itu hanya dalam tangan saja. Iya. Itu justru kan orang yang berbahagia itu seperti itu. Ya. Dunianya tidak disimpan di hati, Ya. tapi dunianya ada di saku. Ya. Percuma kita kan kalau Ya. terus pikiran hati kita memikirkan dunia, tapi nggak ada di sakunya. Ya. Dan juga kalau misalkan sampai cinta dunia itu kan sayang juga. Ya. Motor itu untuk dipakai, bukan untuk digantung. Iya. Tadi yang telah sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita terkait wayakrahu qillatal mal itu sempat menyinggung tentang adanya hubud dunia di pribadi seseorang, karena orang tersebut sangat mencintai dunia sehingga sedikit harta itu tidak disukai olehnya. Itu karena ada sifat hubud dunia itu, gitu kan. Nah, sementara
dunia itu kan bukan hanya harta saja, Iya. mal, gitu kan, kemudian kubur jah, kubur riasa, Ya. apa-apa yang ada di dalam dunia itu kan lebih umum gitu, lebih Ya. umum. Kalau ini lebih Spesifikasi. spesifik gitu kan. Ya. Nah, apa boleh dinisbatkan atau dikiaskan bahwa termasuk mencintai pangkat jabatan, kalau ada semacam yang menggeser jabatan kita, itu juga apa namanya, sesuatu yang sangat dibenci gitu kan. Iya. Saya kira sangat bisa, sangat Oh, ya, bisa. tahu. Kenapa? Karena mal itu bagian dari dunia. Ketika Imam Al-Ghazali menyampaikan, apa itu dunia? Ya. Dunia itu segala sesuatu yang ada ketika kita masih di muka bumi ini. Wa mafiha gitu kan. Wa ma fiha. Nah, aqallu lil hisab. Aqallu lil hisab. Semakin kita tidak punya harta, semakin sedikit kita punya harta, maka semakin sedikit kita, sedikit pula waktu kita untuk dihisab nanti. Aqallu lil hisab gitu kan. Kalau tidak salah, selisih antara orang yang punya harta dengan orang yang tidak punya harta di waktu hisabannya itu hampir katanya 500 tahun gitu kan. Perbedaan antara Nabi Sulaiman dengan nabi-nabi yang lain, itu kan Nabi Sulaiman mempunyai setengah kekayaan dunia kan dia dimiliki. Itu pangkat Nabi saja hisabnya hampir 500 tahun dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain yang tidak mempunyai harta di dunia gitu kan. Aqallu lil hisab. Bahkan baginda Rasul ketika berbicara tentang hisab, beliau dikutip dari salah satu kitab tauhid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni ma jumlati masakin yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya orang yang miskin itu hisabannya itu sangat sebentar, dan masuk ke surganya itu kabar kil khatib, seperti halnya kilat, hanya sekilas saja, hanya sekilas gitu. Kabar kil khatib hanya sekilas. Itu pun ini sobir ya. Abdurrahman bin Auf itu kan saudagar besar di kalangan para sahabat, paling terkaya. Tadi menyinggung kan bagaimana tidak bahagia orang yang banyak harta, tetapi dia banyak berbuat kebaikan. Bisa sedekah, bisa zakat, Abdurrahman itu kedatangan kurang lebih 700 rombongan onta, kalau sekarang kontainer ya. Oh iya. Ya, dia datang dari luar negeri. Ya. Jadi datang dari luar negeri, semuanya beliau diinfakkan untuk kepentingan agama. Itu Abdurrahman bin Auf, saudagar terbesar di zaman para sahabat terkaya, dan harta kekayaannya itu bukan untuk apa-apa, untuk agama. Ketika datang 700 kontainer itu diberikan untuk kepentingan agama. Nah, sementara Abdurrahman bin Auf itu di antara orang al-mubasyirin bil jannah, yang sudah dikabar gembira masuk surga, Abdurrahman bil jannah. Jadi melalui lisan Rasulullah SAW dia dijamin masuk surga. Tapi ternyata masuk surganya itu paling ujung, paling akhir masuk surganya. Di antara yang lain gitu kan. Ya. Menarik. Jadi kalau melihat keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Mahmud bin Ludaid ini, dalam wa yakrahu qillatul mali wa qillatul mali aqallul hisab. Mohon maaf nih, saya punya kesan tersendiri, barangkali bisa diluruskan. Berarti ini adalah suatu bentuk anjuran umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk supaya mempersedikit harta agar kemudian nanti di waktu hisaban pun sedikit. Apakah seperti itu? Mungkin sahabat-sahabat yang lain punya pemikiran ke sana gitu. Berarti ini ya sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau ingin dihisabnya sedikit, ya berarti harus
harus tidak banyak harta gitu. Dalam tanda kutip ya miskin lah. Ya. Apakah seperti itu? Kalau menurut saya hadis ini bukan tentang menjelaskan sedikit dan banyaknya harta. Tetapi ketika harta sudah menjadi sebuah ujian, maka orang yang diuji dengan harta itu mereka adalah orang-orang yang sudah cinta harta. Gitu. Karena dan ini bukan menutup akses seseorang untuk bersedekah dengan tidak adanya harta pula. Karena ada salah satu sahabat yang sedang berkumpul dengan baginda Rasul. Kemudian sahabat tersebut melamun dan menyampaikan kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, alangkah bahagianya orang-orang yang senantiasa bersedekah dan sudah mendahului kita menghadap kepada Sang Pencipta. Dengan hartanya mereka bersedekah. Tetapi bagaimana dengan kami yang harta tidak ada, tidak punya, kami Apa tidak yang harus bisa dikatakan? bersedekah." Kemudian baginda Rasul memberikan sebuah arah Solusi. Kamu punya istri? Punya. Silakan pulang dan berikan apa yang ada dalam tulang sumsum kalian. Silakan pulang. Artinya itu pun adalah sedekah. Gitu. Jadi apa? Itu bisa diperjelas ya? Tulang sumsum itu apa ya? Dari Iga Wakasan. dari tempat di mana sperma Ya artinya jimalah. ya jima Mencukupi kebutuhan biologis seorang istri pun itu bisa jadi jadi sedekah dan juga mendapati dua pahala. Ya. Yang pertama pahala sunnah Ya. dengan sedekahnya, Ya. yang kedua pahala wajib dengan nafkahnya. Iya, luar biasa. Jadi hadis ini Ya, seperti tadi disampaikan bahwa bukan berarti kita itu dilarang untuk kaya. kaya dan diperintah untuk miskin, tidak diperintah untuk sedikit harta dan tidak dilarang banyak harta. Tetapi karena ini adalah sebagaimana tadi disampaikan, keberangkatannya ini adalah menganalisa kebanyakan manusia, bahkan ya mayoritas entah berapa ya 99% kalau sangat mencintai harta, gitu. Jadi Mencintai harta. mohon maaf ya. Jadi dalam konteks ini Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah masuk ke dalam dimensi pandangan umum manusia terhadap harta, gitu kan? Bahwa manusia itu pada umumnya sangat tidak menyukai sedikitnya harta. Padahal harta yang sedikit itu sebetulnya itu adalah akan meringankan hisaban. Artinya Kanjeng Rasulullah SAW itu memberikan motivasi lah gitu kan, motivasi tong letik hate gitu kan, pesan anu tersimpan gitu, yang tersimpan tong letik hate itu di mana orang sedetik harta gitu. Hisaban. Itu hisaban. Bisa diartikan ini juga bahwa seolah-olah Rasulullah SAW itu jangan kau merasa merasa tidak enak hati, jangan kau kecil hati, benci ketika kita mendapatkan harta yang sedikit, gitu. Karena justru asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Iya kan? Ya. Di antara khairul lakumnya ya dipermudah dalam hisaban gitu. Jadi seolah-olah Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita jangan kecil hati merasakan berduka, prihatin ketika harta kita sedikit. Ini seolah-olah seperti itu. Artinya hilangkan rasa cinta terhadap harta, karena ketika tertanam rasa cinta terhadap harta, otomatis ketika hilang hartanya
dia merasakan prihatin. Ya. Jadi salah satu tanda cinta harta itu kan dalam hati. Iya. Ya kan? Apa tanda cinta harta? Maka ketika tidak ada, hatinya merasakan prihatin, artinya merasa kehilangan. Ya. Kadang-kadang tidak semangat untuk melakukan apapun, sampai-sampai tidak semangat melakukan tugas-tugas Allah. Nah itu yang kita lakukan. Dan kita juga tidak dilarang untuk mencintai harta, tetapi yang dilarang itu melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya, gitu kan. Bulan Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa ammalun tartumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Ini kata ayahmu, anakmu, istrimu, keluargamu, harta yang kau kumpulkan, perusahaan yang kau takuti kehancurannya, rumah yang kau diami, tinggali, lebih dicintai dari Allah, Rasul, dan berjuang membela agama Allah, maka tunggu tanggal M-nya, siksa Allah akan turun terhadap. Kalau kita lihat Pak ya, dalam satu ayat Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Kita itu harus khawatir meninggalkan keturunan kita, sepeninggal kita itu tulang itu lemah. Dalam sebagian tafsir di afa itu ada 3. Satu, lemah dalam keimanan, kedua, lemah dalam keilmuan, dan juga ketiga, lemah dalam bidang ekonomi, gitu kan. Berarti apakah itu tidak berbanding terbalik dengan keterangan hadis ini, atau justru ini saling mendukung gitu? Ya. Justru saling mendukung. Sepertinya saling mendukung. Saling mendukungnya di mana ya? Antara di afa dengan wayat perwakilan tamal itu. Dalam konteks ini seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa yang dikhitobi adalah Ibnu Adam. Semua keturunan Adam ada 2 hal. Yang pertama mati, yang kedua sedikit harta. Nah, yang pertama, kenapa ini adalah sebuah warning bagi seluruh anak Adam yang sudah mencintai dunia dan benci ataupun yakrahu al-maut, tidak menginginkan mati, ataupun yang kedua qillatul mal. Jadi ini adalah sebuah warning dari baginda Rasul bahwa jangan pernah sekali-kali mencintai melebihi kecintaan yang sesungguhnya tentang 2 hal. Satu, tentang kehidupan, kedua, tentang harta, dan konsekuensinya adalah waqillatul mal aqallul hisab, karena ada follow up dari jumlah sebelumnya. Artinya ketika ayat yang disampaikan, kemudian ulama ahli tafsir menyampaikan ada 3, satu tentang iman, kemudian kedua tentang Islam ihsan. Bukan, tadi tentang iman, diafa itu Iman, ilmu, dan ekonomi. Jadi khawatir itu memang benar-benar khawatir. Ya. Mempunyai sebuah pabrik itu adalah fardu kifayah bagi orang mukmin. Artinya lagi-lagi di sini bukan tentang sedikit dan banyak, tapi bukan tentang sedikit dan banyaknya harta, tapi tentang bagaimana kecintaan terhadap dunia ini dan kecintaan terhadap harta. Jadi ini saya kira tidak dianggap kontradiktif, tetapi justru saling mendukung. Ayat yang tadi disampaikan untuk mewarning jangan pernah meninggalkan keturunan dalam keadaan diafa. Ya. Di antaranya ini harus dengan ada harta yang diwariskan, ada harta yang dihibahkan. Jadi silahkan
Anda berusaha mencari apapun yang ada di dalam dunia ini sehingga keturunan-keturunan kita menjadi kuat, terutama dalam 3 hal tadi itu kan. Tetapi manakala kemudian ada pengurangan dalam harta yang telah kita perjuangkan itu, tidak usah berkecil hati, gitu kan? Tidak usah kecewa. Toh yang justru kebaikannya justru ketika hisaban itu akan kemudian dikurangi karena kurangnya harta. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah luar biasa kesempatan ini, yang ilmu yang luar biasa dalam keseharian kita. Seyogianya kita senantiasa selalu dalam apa yang telah dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW mengenai masalah manakala kemudian kita sedang berada dalam keterpurukan qillatul mal, kita tidak usah kecewa, kita tidak usah berkecil hati, kita tetap semangat, kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ikhtiar kita, tetapi juga kita harus ingat bahwa hikmahnya itu adalah manakala kita sedang sedikit harta, toh kita juga dihisab nanti akan disedikitkan keringanan. Oleh karena itu kita mudah-mudahan ada dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.